Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah. Di dalam muqaddimah yang tadi kita bacakan, innal hamdalillah, ini adalah muqaddimah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Hajjatul Wada beliau menggunakan muqaddimah yang tadi kita bacakan, dan itu maknanya kalau kita resapi, kita hayati betul, maka sangat menyentuh sekali sebenarnya betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, serta kita meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan diri kita sendiri, ya. Jadi pada dasarnya pada diri manusia itu ada dua hal, ada dua nafsu. Salah satunya ada yang disebut dengan nafsul lawamah, ya, nafsu yang senantiasa mengajak, menyeru diri kita kepada sesuatu yang selalu bertentangan dengan agama, ya, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan nafsul lawamah. Dan hendaknya kita memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha kuasa untuk membolak-balikkan hati kita, ya. Sebagaimana kata Rasulullah bahwasanya hati manusia itu, ya, dinamakan hati ya karena dia selalu berbolak-balik, dan hati kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah lah yang kemudian bisa membolak-balikkan, bisa menjadikan kita orang yang lembut, bisa menjadikan kita orang yang baik, atau sebaliknya, ya, Allah biarkan kita menjadi orang yang keras, ya, menjadi orang yang buta hatinya, ya, atau bahkan waliyadzubillah mati hatinya. Sehingga kita hendaklah memperbanyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, melindungi kita dari keburukan diri kita sendiri. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya, may yahdihillah, kata Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillah fala mudhillalah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, may yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, ya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, sedangkan orang-orang yang Allah sesatkan, Allah kehendaki kesesatan pada dirinya, tak ada pula orang lain yang bisa memberikannya hidayah. Sehingga inilah pentingnya kita banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, menunjukkan betapa kita sangat butuh sekali terhadap hidayah. Dan mudah-mudahan kita, ya, ketika kita banyak berdoa kepada Allah, memohon kepadanya, Allah akan pilih kita menjadi orang-orang yang diberikannya hidayah itu sendiri. Dan tak ada yang lebih nikmat, ya, dari nikmat hidayah. Ya, seperti yang pernah kita katakan, kalau nikmat-nikmat dunia yang lainnya itu sifatnya sementara, fana, ya, sebagaimana arti daripada dunia itu sendiri yang artinya fana, begitu juga segala apa yang ada di dalam dunia ini. Bahkan diri kita sendiri adalah sesuatu yang fana. Setelah kita wafat nanti, ketika kita meninggal, maka yang tinggal adalah amal soleh, ya, ruh kita. Itulah yang kemudian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ya. Barang siapa yang beramal soleh, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya orang-orang yang mengabaikan, yang lalai,
yang tidak mau mendengarkan apa yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah disyariatkan, ya bermudah-mudahan sepele, maka itulah orang-orang yang nanti pada hari kiamat menjadi orang-orang yang merugi. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari jenis orang-orang yang model kedua ini tadi. Teman-teman ikhwatal iman, azanillah wa yakum jami'an, di sini kita akan melanjutkan membaca kitab dari kitab Kasyaful Qana' an Mukhtasar Abi Suja. Ini adalah kitab fikih dari mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Jadi mutun Abi Suja itu adalah mutun fikih yang Imam Abi Suja itu terkenal sebagai salah seorang alim dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nasihat-nasihat yang sangat agung, ya, yang menjelaskan bagaimana kemudian Imam Asy-Syafi'i adalah merupakan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan tentang akidah Imam Asy-Syafi'i, ya, yang murni, dan tahdzir beliau terhadap hawa nafsu, ya, terhadap berbicara tentang agama berdasarkan hawa nafsu. Beliau orang yang sangat perhatian, yang sangat concern sekali dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, ini yang akan kita baca hari ini dan mudah-mudahan bisa kita ambil faidah darinya. Min nasaihi al-azimah allati tubayyin ikhlasahu wa aqidatahu as-safiyah wa tahdhirahu asyadid minal kalam wal ahwa. Ya, di antara nasihat-nasihat Imam Asy-Syafi'i yang mulia yang menjelaskan tentang ikhlas beliau, akidah beliau, ya, yang murni, dan kecaman-kecaman beliau terhadap kecaman-kecaman yang keras dari beliau terhadap ilmu-ilmu kalam dan ilmu ahwa. Ya. Kana rahimahullahu mu'azziman lis-sunnah muttabi'an lid-dalil. Beliau rahimahullah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mu'azziman lis-sunnah, ya, sangat mengagungkan, memuliakan sunnah Rasulullah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah, kadang-kadang kita kan sering dengan sunnah. Ya. Sunnah di sini yang dimaksud adalah sunnah menurut ahli usul, ya, ahli usul kalau tidak salah, Allah ta'ala, atau ahli akidah. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah semua manhaj yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan sunnah dalam artian fikih. Ya. Kalau sunnah dalam artian fikih artinya adalah kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak mengapa, gitu. Itu sunnah dalam perspektif fuqaha. Sementara sunnah yang lebih umum lagi adalah segala sesuatu yang dijalani oleh Rasulullah SAW yang kemudian menjadi syariat bagi kita. Ya, jadi mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah ataupun yang mustahab atau yang dikehendaki, yang disukai untuk dilakukan. Ya, intinya adalah ketika kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti agama ini dengan benar, maka itu artinya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena memang ada juga saya mendapati ada sebagian orang kadang-kadang agak merasa rancu, apa sih kok sering orang bilang, oh kita ngikuti sunnah. Ya, karena sunnah memang yang banyak dipahami adalah apabila dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggalkan pun tidak berdosa, gitu. Nah, jadi ini bukan sunnah dari perspektif fikih yang dimaksud, tapi adalah sunnah dalam artian mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat muazziman li sunnah, ya, sangat memuliakan syariat Islam, ya, memuliakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttabi'an lid dalil, ya, sangat mengikuti dalil, ya, mengikuti dalil-dalil dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad
naqala au na'am faqad naqala ghairu wahidin an Asy-Syafi'i annahu kana yaqul, ya, ramai orang yang menukilkan dari Imam Asy-Syafi'i. Ya, ghairu wahid artinya lebih dari satu orang, ya. Ramai orang yang menukil dari Imam Asy-Syafi'i bahwasanya beliau mengatakan, "Idza shahha indakumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bihi wada'u qawli." Apabila kalian mendapatkan, ya, hadis yang sahih, sahha indakumul hadis, artinya ketika kita mendapatkan hadis dan ternyata hadis tersebut adalah hadis yang sahih, ya tentunya kita mengetahui sahih tidaknya sebuah hadis itu ada ilmunya lagi, ya. Dan paling tidak kalau karena kita tidak memahami tentang itu, kita mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama di bidang itu, ya, ulama hadis di bidang itu. Kalau kata ulama hadis, ini hadis yang sahih berdasarkan kriteria, berdasarkan kaidah-kaidah ilmu yang mereka miliki, mereka mengatakan ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Faqulu bihi wada'u qawli. Maka hendaklah kalian berpegang dengan hadis tersebut. Ya, berpegang dengan hadis tersebut, wada'u qawli, dan tinggalkan ucapanku. Tentu yang dimaksud dengan tinggalkan ucapanku di sini adalah apabila ucapan beliau tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya Imam Syafi'i, semua manusia, ya, yang apabila ucapannya bertentangan dengan ucapan Rasul, maka sudah wajib bagi kita untuk memilih ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam masalah-masalah agama tentunya, ya. Adapun dalam masalah urusan-urusan dunia, maka Rasul sendiri yang mengatakan, antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan-urusan dunia kalian. Ya, jadi jangan dicampur adukkan. Kadang-kadang kan ada orang bilang, ya, kalau harus mengikuti Rasul semuanya, banyak itu urusan-urusan yang tidak diajarkan oleh Rasul, katanya. Bahkan teknologi hari ini itu tidak ada diajarkan oleh Rasul, gitu. Nah, jadi ini kita harus pisahkan. Jadi yang wajib kita ikuti dalam perkara yang wajib itu artinya mengikuti syariat atau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dalam hal-hal agama, ya, dalam hal-hal ibadah. Adapun dalam urusan-urusan dunia yang sifatnya mubah, ya, kita boleh berinovasi, boleh mengembangkan diri, ya. Dan tentunya apa yang kita lakukan dalam urusan-urusan dunia itu berdasarkan bimbingan atau berdasarkan dhawabit dari syariat kita. Ya, apabila urusan-urusan dunia tadi bertentangan pula dengan agama, maka tentunya kita tinggalkan urusan-urusan tersebut, ya. Tapi kalau seandainya urusan-urusan dunia itu tidak ada pertentangan dengan agama, maka sejatinya kita boleh untuk berinovasi, ya, mengembangkan diri, melakukan hal-hal yang bisa memudahkan kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita bicara agama, jadi yang dimaksudkan di sini adalah hal-hal yang berbau agama, ya. Jadi kata kata Imam Asy-Syafi'i, apabila kalian mendapatkan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ternyata hadis tersebut bertentangan dengan ucapanku, maka berpeganglah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wada'u qawli, dan tinggalkan ucapanku. Ada juga kadang-kadang saya mendapatkan ada yang mengatakan, bagaimana mungkin Imam Syafi'i bisa tidak tahu pula hadis itu, katanya. Ya, itu adalah sesuatu yang mungkin, ya, sesuatu yang mungkin terjadi. Karena setiap manusia itu sehebat apapun pasti punya batasan-batasan. Bisa jadi sebuah hadis tidak sampai kepada beliau. Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sendiri hidup itu sebelum adanya Sahih Bukhari. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu adanya setelah keempat imam ini hidup pada generasi setelah Imam Asy-Syafi'i. Nah, pada saat itu mereka baru mengumpulkan begitu banyak hadis. Jadi di zaman para ulama kita, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, terlebih Imam Abu Hanifah, begitu kan? Pengumpulan hadis itu belum sebagaimana yang kita lihat hari ini, ya. Mereka masih mencari hadis itu, bahkan ketika ada kabar, ada berita, ada hadis dari fulan di daerah fulan misalnya begitu, mereka mendatangi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, untuk mendapatkan hadis tersebut. Begitu sulitnya mendapatkannya, ya. Jadi ada kemungkinan beberapa hadis yang sahih
yang tidak sampai kepada mereka, ya. Dan itu bukanlah suatu aib, bukan sesuatu yang berarti merendahkan derajat ulama kita, tidak, ya, sama sekali tidak. Ya, itu adalah realita yang terjadi pada saat itu. Jadi sehingga beliau mengatakan, apabila kalian mendapatkan sebuah hadis yang sahih dan ternyata hadis tersebut bertentangan dengan pendapatku, ya, maka hendaknya kalian berpegang dengan hadis tersebut dan tinggalkan pendapatku, ya. Fa inni aqulu bihi, karena sesungguhnya kata beliau, aku akan berpendapat dengan hadis tersebut, ya. Karena saja mungkin tidak sampai kepada beliau, ya. Tapi ternyata apabila memang ini menunjukkan bagaimana manhaj beliau. Intinya beliau itu sebenarnya apabila ada hadis dalam suatu masalah, beliau tidak akan pernah mengeluarkan pendapat beliau. Beliau akan berbicara dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, berdasarkan ucapan Rasulullah SAW. Ya. Wa in lam tasma'u minni, walaupun kalian tidak mendengarkannya dariku. Ya. Kalau sudah ada hadis yang sahih, artinya aku berbicara dengan berdasarkan hadis yang sahih tadi. Itulah pendapatku. Kira-kira begitulah maknanya. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, fala tuqalliduni, jangan kalian taklid kepadaku. Ya, kadang-kadang kan ada memang, ya. Dan kita tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai seperti itu, dan bisa jadi yang seperti itu adalah mereka yang sangat cinta kepada Imam Syafi'i, namun memang sangat disayangkan terlalu berlebih-lebihan sekali, ya, sehingga kadang-kadang ketika dapat suatu pendapat disampaikan berdasarkan hadis yang sahih, menurut mereka ini bertentangan dengan mazhab Syafi'i, mereka menolaknya, ya. Dan ini adalah bentuk disebut dengan taklid, ya. Fala tuqalliduni, jangan kalian terlalu taklid kepadaku, ya. Wa fi riwayatin fala taltafitu ila qawli, dan janganlah kalian melihat kepada pendapatku kalau sudah ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin fadribu biqawli ardal haid fala qawla li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadribu biqawli, ya, buanglah pendapatku ardal haid, ke dinding, ya, ke arah dinding. Fala qawla li ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada ucapanku, ya, yang bisa disamakan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Suatu ketika pernah seorang laki-laki berkata kepada Imam Syafi'i, wa qala lahu rajulun marratan, ya Aba Abdillah. Jadi nama kunyah Imam Syafi'i itu Abu Abdillah, ya. Ya Aba Abdillah, na'khudh bihadzal hadis. Wahai Abu Abdillah, apakah kita ambil hadis ini? Faqala, maka beliau mengatakan, mata rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan walam akhudhu bihi fa ushhidukum anna aqli qad dhahaba. Beliau mengatakan, mata rawaitu, apabila aku meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ya, hadis yang sahih, walam akhudh bihi, dan namun aku tidak mengambil hadis tersebut, fa ushhidukum, maka aku persaksikan kepada kalian, anna aqli qad dhahaba, bahwasanya pada saat seperti itu berarti akalku sudah hilang, kata beliau, ya. Walamma rawa asy-Syafi'i yauman haditsan, suatu ketika beliau pernah meriwayatkan sebuah hadis, faqala lahu rajul, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata kepada beliau, ata'khudh bihi, apakah engkau ambil hadis tersebut wahai Imam? Faqala lahu asy-Syafi'i, ra'aitani kharajtu min kanisah, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja? Au alayya zinar, atau aku menggunakan pakaian khas orang-orang Nasrani, ya, atau orang Yahudi, ya, zinar. Intinya pakaian zinar itu adalah pakaian ibadah, pakaian khas yang biasa digunakan oleh kalau Nasrani, ya, Yahudi, begitu. Ra'aitani kharajtu min kanisa, apakah engkau melihat aku keluar dari gereja atau aku memakai pakaian khas orang tersebut? Hatta idza sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la aqulu bihi, sehingga karena aku orangnya seperti itu, aku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun aku tidak berpegang dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, ya. Ini
bagaimana menggambarkan tentang beliau sangat betul-betul perhatian dengan dalil-dalil dalam masalah agama, ya. Jadi pendapat-pendapat yang beliau keluarkan, ya, dalam masalah-masalah agama, semua itu berlandaskan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama beliau mendapati hadisnya, mendapati tuntunannya. Tentunya kalau seandainya beliau tidak mendapatkannya, beliau akan menggunakan metode ijtihad, ya, ijtihad dari beliau. Wa qala Ar-Rabi, Imam Ar-Rabi mengatakan, sami'tu Asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ayu sama'in tadilluni, ya, langit mana pula yang akan menaungiku, wa ayu ardin taqilluni, bumi mana pula yang akan menerimaku, idza rawaitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul bihi, apabila aku mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun aku tidak berkata dengan hadis tersebut. Wa qala Al-Buwaiti, sami'tu Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi shawaba. Wajib, ya, bagi kalian untuk selalu bersama ashabul hadis, orang-orang yang mengerti betul tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum aktsarun nasi shawaba, karena mereka adalah orang-orang yang paling lebih mendekati atau paling banyak kebenarannya, ya. Jadi memang ada istilah, ya, yang populer di kalangan pada saat itu, ya. Ada ashabul hadis, ada ashabul ra'yi. Ashabul hadis artinya orang-orang yang memiliki banyak pemahaman tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang banyak menghafal hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka selalu berbicara tentang masalah agama berdasarkan dalil-dalil dari sabda-sabda Rasulullah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an, ya, atau kita katakan dari dalil-dalil naqli, ya, dalil-dalil yang diambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an. Ada juga ashabur ra'yi, ya, orang-orang yang memang lebih banyak kecenderungan mereka dari logika, dari akal, ya, banyak perkara itu mereka rumuskan, mereka simpulkan berdasarkan ijtihad mereka, pendapat mereka. Maka Imam Asy-Syafi'i lebih cenderung memerintahkan kepada kita, alaikum bi ashabil hadis, ya, wajiblah bagi kalian untuk memihak kepada ashabul hadis. Fa innahum aktsarun nasi shawaba, karena mereka orang yang paling banyak kebenarannya. Wa qala idza ra'aita rajulan min ashabil hadis faka'annama idza ra'aitu rajulan min ashabil hadis faka'annama ra'aitu rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, apabila aku melihat seseorang dari ashabul hadis, faka'annama ra'aitu rajulan, seakan-akan aku melihat seseorang dari ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazahumullahu khaira, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan untuk mereka. Hafidhu lanal asla falahum alaina al-fadlu, ya, mereka telah menjaga usul-usul agama kita. Ya, usul-usul agama kita itu, ya, sumber-sumber agama kita adalah hadis dan Al-Qur'an dan hadis. Jadi mereka inilah yang kemudian mengemban amanah, yang menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falahum alaina al-fadlu, maka menjadikan kewajiban bagi kita untuk memberikan kepada mereka kehormatan dan kemuliaan, ya. Min syi'rihi fi hadzal ma'na qauluhu, di antara syair beliau, Imam Syafi'i membuat syair, ya, tentang masalah ini. Beliau mengatakan, kullul ulum siwal Qur'an musyghilatun, ya, semua ilmu selain dari ilmu-ilmu yang berdasar dari Al-Qur'an adalah menyibukkan, kata beliau. Illal hadith wa illal fiqhu fid din, kecuali hadis dan fikih, ya, ilmu fikih di dalam masalah agama. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana, al-ilmu, ya, tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, ya, menurut Imam Syafi'i adalah ma kana fihi qala haddatsana, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, apa yang dikatakan di dalam ilmu tersebut
ada haddatsana. Kata haddatsana ini maksudnya adalah hadis ya. Karena hadis itu kan biasa diriwayatkan haddatsana fulan ya. Ini maksudnya adalah hadis. Wa ma siwa dzaka wiswasus syayatin. Adapun yang selain dari itu adalah wiswas syayatin. Adalah bisikan-bisikan syaitan, kata beliau ya. Kullul ulum siwal Quran musyilah. Setiap ilmu selain dari Al-Quran itu menyibukkan. Illal hadis wa illal fiqh. Kecuali hadis dan ilmu fikih di dalam beragama. Al-ilmu makana fihi qala haddatsana. Ilmu itu adalah apabila di dalamnya terdapat kalimat haddatsana ya. Wa ma siwa dzaka wiswasus syayatin. Yang selain dari itu adalah wiswas, ya, adalah desas-desus, bisikan-bisikan setan. Wa kana rahimahullah mubghidan lil ahwa wa ahlahu ya. Beliau rahimahullah itu sangat tidak senang ya, sangat benci kepada ahli ahwa, pengikut hawa nafsu ya, apalagi dalam masalah agama. Dia berbicara masalah agama tapi berbicara dengan hawa nafsu saja. Adapun dalil, adapun hadis dari Rasulullah SAW tentang bicara masalah itu, kalau bertentangan dengan hawa nafsunya dia tolak ya. Tapi kalau sesuai dengan hawa nafsunya dia pakai. Ya, ini di antara ahwa. Ya. Orang yang lebih mementingkan logika dalam berbicara agama. Ya. Berbicara masalah agama menggunakan logika. Lebih mengutamakan logika daripada dalil-dalil naqli. Nah, beliau sangat benci kepada orang-orang yang seperti ini. Fakana yaqul, beliau mengatakan la'an yalqa Allah al-abdu bikulli dhanbin. Apabila jika seorang hamba bertemu kepada Allah, bertemu Allah nanti pada hari kiamat, bikulli dhanbin, dengan semua dosa, ma khala syirku billah, selain daripada syirik kepada Allah, khairun lahu, lebih baik bagi dirinya, min an yalqahu bi syai'in minal ahwa, daripada dia bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pemikiran al-ahwa ya, berdasarkan hawa nafsu. Ini maksudnya begini, ada memang beberapa orang ya, sekelompok orang yang lebih mementingkan akal ya dalam masalah mempelajari, memahami ilmu agama. Nah, kata Imam Syafi'i, orang bertemu kepada Allah dengan seluruh dosa selain daripada syirik itu lebih baik menurut beliau daripada orang ketika bertemu Allah nanti wafat, namun dia masih berpendapat, ya masih berpikir dengan cara pikir ahlul ahwa ini tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wa fi riwayatin khairun min an yalqahu bi ilmil kalam. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan itu lebih baik daripada dia bertemu Allah dengan membawa ilmu kalam. Ya, ilmu kalam, ilmu yang banyak menggunakan logika, ya, banyak menggunakan akal saja. Apakah tidak boleh sama sekali menggunakan akal? Boleh, ya, boleh menggunakan akal, tapi akal itu diletakkan pada posisi di bawah dalil. Ya, bukan dia di atas dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Ya, karena kalau tidak digunakan akal juga, gimana cara memahami dalil tersebut, begitu kan? Tapi tidak boleh meletakkan akal di atas dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhananya begini, kita mendapatkan sebuah hadis, ya, hadis tentang lalat misalnya kan. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada mengatakan, apabila seekor lalat masuk ke dalam minuman kalian, ya, maka tenggelamkanlah, kemudian ambil lalat itu baru buang dan minumlah air tersebut. Ya, hadis ini wallahu ta'ala alam, hadis yang sahih paling tidak, atau paling tidak dia bukan hadis yang dhaif ya. Nah, kalau kita berbicara menimbang di sini pakai akal, maka kayaknya itu tidak masuk akal. Bagaimana lalat masuk, ditenggelamkan, kemudian diambil dan kita buang, lalu airnya diminum. Nah, di sini memang pengujian, salah satu bentuk ujian. Apa yang kita pilih? Nah, kalau ini hadis adalah hadis yang sahih, maka tentu kita
membenarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membenarkan dan mengikutinya. Walaupun akal kita mungkin dalam hal ini mengatakan sesuatu yang bertentangan, ya, seakan-akan tidak masuk akal. Nah, ini salah satu contoh begitu. Dan banyak lagi hal-hal dalam masalah agama yang kadang-kadang kalau diukur dengan akal tidak sampai akal kita di situ. Ya. Apalagi dalam masalah amalan-amalan harian. Makanya orang bilang, ya kan ini baik, ini kan baik. Ya baik menurut akal kita, tapi kalau sudah ada dalil yang kemudian mengatakan itu tidak baik, jangan dilakukan. Ya. Itu yang menunjukkan bahwasanya kita lebih memilih hadis Rasulullah SAW daripada akal. Ya. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian waqala law aliman nas ma fil kalam minal ahwa la farru minhu kama yafirruna minal asad. Kalaulah seandainya orang manusia mengetahui apa yang ada dalam ilmu kalam, ya, dari penggunaan hawa nafsu, la farru minhu kama yafirruna minal asad, maka mereka pasti akan lari dari ilmu tersebut sebagaimana mereka lari dari serigala. Wa qala hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jarid. Ya, menurutku, kata beliau, orang-orang ahlul kalam itu ya hendaknya dihukum dengan dipukul dengan pelepah kurma. Wa yutafu bihim fil qabail, dan dibawa keliling kabilah, keliling masyarakat, keliling perumahan penduduk, ya. Wa yunada alaihim, dan kemudian diserukan kepadanya, hadza jazaa man tarakal kitab wa sunnah. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, wa aqbala 'alal kalam, dan lebih memilih logikanya saja. Wa qad rawa anir Rabi wa ghairu wahid min ru'usi ashabihi ma yadullu ala annahu kana yamurru ayatus sifat wa ahadithuha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin ala tariqatis salaf. Ya, telah diriwayatkan dari Ar-Rabi dan banyak orang lagi dari sahabat-sahabat beliau yang menunjukkan bahwasanya apabila beliau mendapati ayat-ayat, ya, yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis yang berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengambilnya min ghairi takyif. Beliau tidak melakukan takyif. Takyif itu bagaimana? Bagaimana, ya? Ya. Ini apabila kita berbicara tentang zat Allah. Begitu juga Imam Syafi'i. Apabila berbicara tentang zat Allah, ada dalil, ada hadis atau ayat Al-Quran yang berbicara tentang zat Allah. Misalnya tangan Allah, ya, mata Allah. Beliau tidak pernah bertanya bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah. Wala tashbih, dan tidak pula melakukan penyamaan. Oh, mungkin tangan Allah seperti tangan makhluk, atau membayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, misalnya begitu. Wala ta'til, dan juga tidak melakukan peniadaan. Ya. Oh, Allah mengatakan tangan, kita katakan oh itu bukan tangan, itu kekuasaan, misalnya begitu. Wala tahrif, dan tidak juga melakukan pengubahan terhadap maknanya, ya, ala tariqatis salaf, berdasarkan pendapat orang-orang terdahulu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Imam Syafi'i, sebagaimana diriwayatkan dari Ar-Rabi dan beberapa temannya, ya, banyak teman-teman sahabat-sahabat Imam Syafi'i yang menunjukkan bagaimana metode beliau di dalam memahami hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala Ibnu Huzaimah ansyadani al-Muzani wa qala ansyadana asy-Syafi'i li nafsihi qawluhu ma syi'tu kana ma syi'ta kana wa in lam asya. Apa yang engkau kehendaki wahai Allah maka akan terjadi, wa in lam asya, walaupun aku tidak menghendakinya. Ya. Wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki dan namun engkau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Khalaqtal ibad ala ma alimta atau ala ma alimtu. Engkau menciptakan manusia hamba-hambamu, ya, berdasarkan apa yang engkau ketahui. Fafil ilmi yajril fata wal musinnu, ya, fafil alami yajril fata wal musin. Dan di alam raya inilah
yajril fata wal musinnu, ya, berjalan al fata wal musinnu, yang muda ataupun yang tua. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun, di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang bahagia. Wa minhum qabihun wa minhum hasanun, di antara mereka ada yang buruk, ada pula yang baik. Ala ma a'ala dha mananta wa hada khazalta, ya, berdasarkan ini engkau berikan anugerah kepadanya, dan berdasarkan ini pula engkau hinakan dia, ya. Itu tentunya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa hada a'anta wa dha lam tu'in, ini yang ini engkau bantu dan yang itu tidak engkau bantu. Kesimpulan yang kita pahami dari syair beliau ini, bahwasanya ini menggambarkan bagaimana akidah beliau di dalam masalah masyiatullah, dalam masalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah jika dia berkehendak, dia melakukan apa yang dia kehendaki, walaupun kita tidak menghendakinya, ya. Allah memiliki ikhtiar siapa yang ingin dia bahagiakan, siapa yang ingin dia sengsarakan, ya, siapa yang ingin diburukkannya, siapa yang ingin dibaikkannya, siapa yang ingin diberikan anugerah, siapa yang ingin dihinakannya, siapa yang ia ingin bantu dan siapa yang tidak ingin ia bantu. Itu adalah mutlak kehendak Allah, ya, dan tidak bisa diatur, tidak bisa kita katakan kenapa dan mengapa, tidak dipertanyakan, ya. Wa anir Rabi' qala, dari Rabi' dikatakan, dia mengatakan, ansyadani asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan syair kepada kami, qad awwajan nas hatta ahdathu bid'ah, ya, manusia telah banyak melakukan penyimpangan sampai mereka melakukan banyak kebid'ahan, fid din, di dalam agama, birra'yi lam tub'ats bihar rusul, dengan akal logika mereka semata, di mana para rasul tidaklah diutus untuk itu. Hatta staghfa bihaqqillahi aktsaruhum, sampai mereka banyak yang merendahkan hak-hak Allah, ya. Wa fil ladzi hamalu min haqqihi syaghal, ya, dan wallahu taala alam, ini apa maksudnya? Saya kurang paham, ya. Wa kana rahimahullahu mutajarridan an huzuzi nafsihi la yatlub illa binasratil haqqi, ya. Beliau rahimahullah taala adalah orang yang tidak terlalu mementingkan dirinya, ya. La yatlub illa nasratul haqq, beliau tidaklah meminta kecuali agar kebenaran itu yang dibantu, ya, bukan beliaunya yang penting, tapi yang paling penting adalah kebenarannya. Fa'anir Rabi' ibn Sulaiman qala, dari Rabi' ibn Sulaiman, dia mengatakan, sami'tu asy-Syafi'i yaqul, aku mendengar Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ma awrattul haqqa wal hujjata ala ahadin faqabilahuma minni illa habtuhu wa'taqadtu mawaddatahu. Tidaklah aku menyampaikan kebenaran, menyampaikan hujah kepada seseorang, kemudian dia menerima kebenaran dan hujah tersebut, illa hibatahu wa taqattu mawaddatahu, kecuali aku menganggap dia berwibawa, ya, dan aku meyakini aku mencintainya, gitu, aku menyukainya. Wala kabarani 'alal haqqi ahadun wa dafa'a al-hujjata illa saqata min aini, dan tidaklah seseorang bersikap sombong terhadap kebenaran, ya, dan menolak hujah yang disampaikan, illa saqata min aini, kecuali orang tadi rendah di mataku, menurut Imam Asy-Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau orang disampaikan kepadanya kebenaran dan hujah, kemudian dia menerimanya, maka menurut Imam Syafi'i itu orang yang berwibawa, orang yang layak untuk dicintai, ya. Sedangkan apabila orang itu sombong, disampaikan kepadanya kebenaran, disampaikan kepadanya hujah dari Rasulullah SAW, dari hadis, dari Al-Quran, tapi dia menolaknya, illa saqata min aini, kata Imam Syafi'i, tidaklah orang itu kecuali rendah di mataku. Wa kana yaqul, beliau juga mengatakan, ya, wadattu anna an-nasa ta'lamu hadzal ilma, aku berkeinginan, berharap, ya, dia punya keinginan manusia mengetahui ilmu ini, ilmu yang beliau ketahui, wala yunsab ilayya syai'un minhu abada, dan tidaklah disandarkan ilmu tersebut kepadaku selamanya. Artinya tidak perlu, oh ini dari Syafi'i, ini dari Imam Syafi'i. Beliau
berharap seperti itu. Fa'aujaru alaihi wa la yahmaduni. Ya, mereka meninggalkanku dan tidak perlu memuji-mujiku. Yang karena apa? Karena tadi ini menggambarkan bahwasanya beliau itu tidak terlalu penting terhadap dirinya. Yang paling penting adalah bagaimana kebenaran itu bisa sampai kepada umat manusia, ya, kepada khususnya umat Islam. Kama kana rahimahullah sahibul ibadah, fakana yujzi al-laila salasa ajza. Beliau adalah orang yang sangat rajin beribadah. Beliau selalu membagi malam-malam beliau menjadi 3 bagian. As-sulus al-awwal yaktub, sepertiga malam yang pertama beliau menulis. Wasalis as-sani yusalli, sepertiga yang pertengahan beliau salat. Wasulus as-salis, dan setelah itu sepertiga malam terakhir beliau tidur. Kama kana katsirul khatam lil Quran, beliau juga banyak khatam Al-Quran. Wa naqala al-Humaidi menukilkan anna Syafi'i qaddama marratan minal Yaman wa ma'ahu 20,000 dinar. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah datang dari Yaman dan beliau membawa 10,000 dinar. Fa daraba khaymatahu kharijan min Makkah. Kemudian beliau menginap di luar kota Makkah. Fa maqama hatta faraqaha kullaha shadaqatan liwajhillahi ta'ala. Dan tidaklah beliau pergi meninggalkan tempat itu kecuali yang 10.000 dinar tadi semuanya disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 10.000 dinar itu banyak sekali, ya. Wafatuhu, dan yang terakhir wafat beliau. Waqad kanat wafatuhu bi Misra yaumal Khamis. Beliau wafat pada hari Kamis di Mesir, ya, di daerah Mesir. Wa qila yaumal Jum'ah, ada yang mengatakan hari Jumat. Fi akhiri yaumin min Rajab sanah 204, pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah, dan umurnya ketika itu adalah 54 tahun. Jadi umur Imam Syafi'i itu 54 tahun. Beliau lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Dan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi tentang nasihat-nasihat, ya, dari Imam Syafi'i bagaimana seharusnya kita beragama. Bagaimana seharusnya kita lebih mementingkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dibandingkan dengan pendapat-pendapat selain itu. Apabila kita beragama, ya, mendapatkan hadis dari para ulama bahwasanya hadis itu sahih, disampaikan kepada kita, ini ada hadisnya. Masalah ini ada hadis yang menjelaskan tentang A, B, dan C. Ya, hukumnya adalah ini dan itu berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan penjelasan dari Al-Quran. Maka sebaiknya kita menerimanya, tidak boleh menolaknya, walaupun itu bertentangan dengan apa yang kita yakini, apa yang menurut kita baik, dan seterusnya. Intinya adalah wajib bagi kita untuk berpegang teguh di dalam masalah agama, di dalam mengamalkan agama, untuk patuh dan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita tidak bisa memahami kedua itu tanpa bimbingan dari para ulama. Ya, belajarlah dari mereka. Namun apabila kita dapatkan, kadang-kadang kan memang itu tidak dipungkiri, para ulama pun sendiri kadang-kadang berselisih dalam satu masalah. Maka ambillah pendapat ulama yang paling kuat dalil Al-Quran atau dalil hadisnya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kita bahas dulu. Nanti untuk selanjutnya kita akan masuk penjelasan tentang biografi dari Al-Matin, biografi dari yang membuat matan buku ini, yaitu biografi Imam Abu Suja, ya. Dan setelah itu nanti kita baru mulai masuk ke fikihnya, ya, ke fikih yang dimulai dari kitab Thaharah, ya, dari kitab Thaharah. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit, mulai dari Thaharah sampai ke bab-bab yang memang kita butuhkan. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.